Dahulu kala, ada sebuah desa yang terletak jauh di dalam hutan, diselimuti misteri dan membisikkan cerita. Namanya yang terlupakan oleh banyak orang, masih melekat di pinggir kota-kota sekitarnya. Sebuah nama yang identik dengan masa lalu yang terlalu suram untuk diingat. Saya, sebagai jiwa yang penasaran, tidak dapat menahan daya pikat tempat terlarang ini. Saat itu adalah hari musim gugur yang cerah, ketika saya memulai perjalanan yang aneh ini. Dedaunan mewarnai lanskap dengan warna kuning dan emas, pemandangan menakjubkan yang menemani perjalanan saya melewati hutan lebat. Saat aku melangkah lebih jauh, udara terasa semakin pekat dengan antisipasi yang menakutkan, seolah-olah pepohonan itu sendiri menahan napas untuk mengantisipasi kedatanganku. Akhirnya, desa tersebut muncul dari bayang-bayang. Strukturnya sudah rusak karena waktu dan pengabaian. Bangunan-bangunan itu berdiri sebagai saksi bisu sejarah yang tersembunyi. Firasat menyelimutiku seperti jubah tebal, tapi rasa ingin tahu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Jalanan sepi, tidak ada kehidupan ataupun tanda-tanda adanya pemukiman baru-baru ini. Namun, ada perasaan kehadiran yang nyata. Perasaan yang hampir nyata yang membisikkan rahasia yang terkubur di balik tembok kuno desa. Saya memulai penjelajahan dengan hati-hati, tertarik pada bangunan-bangunan yang terlantar, dan kisah-kisahnya yang menunggu untuk diungkap. Setiap langkah, terasa seperti menginjak permadani sejarah yang rumit, dan seiring berlalunya waktu, beban masa lalu desa yang tak terhitung menekan saya. Matahari terbenam lebih rendah, menebarkan bayangan memanjang, yang tampak menari dalam kegembiraan yang menyeramkan. Aku buru-buru melanjutkan pencarianku, ingin sekali mengungkap teka-teki tempat yang ditinggalkan ini. Saat malam tiba, desa tersebut mengalami transformasi. Bayangan tampak memanjang, berputar menjadi bentuk aneh yang mempermainkan mataku. Rasa dingin merambat di punggungku, dan desiran angin membawa gema suara-suara yang sudah lama terlupakan. Saat itulah saya menyadari, saya tidak sendirian. Bisikan berubah menjadi gumaman, dan tak lama kemudian, gema samar tawa dan percakapan memenuhi udara. Kepanikan mengancam akan menguasaiku, tapi aku terus maju, tekadku dipicu oleh kebutuhan yang tak terpuaskan untuk memahami misteri yang terselubung di jalan-jalan terkutuk ini. Waktu kehilangan maknanya, dan aku tersandung melalui malam tanpa akhir, dihantui oleh gema masa lalu. Bisikan-bisikan berkembang menjadi tangisan kesedihan, dan desa itu tampak hidup dengan jiwa-jiwa tersiksa dari penduduknya yang terlupakan. Ketika aku berpikir aku tidak dapat bertahan lagi, secercah cahaya samar menembus kegelapan. Harapan muncul dalam diri saya, saat saya mengikuti petunjuknya yang sulit dipahami. Setiap langkah merupakan pertempuran melawan kekuatan penindas di desa. Akhirnya, aku keluar dari gang-gang labirin, terengah-engah saat sinar fajar pertama mencium cakrawala. Aku pingsan di pinggiran desa. Jiwa dan ragaku terkuras abis oleh cobaan berat itu. Saat aku melihat kembali ke desa, aku menggigil. Ia berdiri diam dan penuh teka-teki, sebuah bukti kengerian yang tersembunyi di balik fasadnya. Pengalaman itu telah mengubahku, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam jiwaku. Sebuah pengingat yang mengerikan bahwa beberapa misteri lebih baik dibiarkan saja. Sampai hari ini, kenangan akan desa itu menghantuiku, sebuah kisah yang terkadang kembali ke dalam hidupku.